Perkembangan perang Amerika Serikat, Israel, dan juga Iran serta isyarat dari Donald Trump untuk mempertimbangkan mengakhiri operasi militer terhadap Iran tetapi menolak gencatan senjata, kita akan bahas bersama dengan dosen hubungan internasional Presiden University, Teguh Resasya. Selamat pagi Pak Teguh. Bagi Indonesia. Baik, Pak Teguh, ini pernyataan yang disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberikan sinyal soal berakhirnya pertempuran di sana namun menolak untuk gencatan senjata. Anda membacanya ini memang betulkah tujuan-tujuan selama ini yang diinginkan Amerika Serikat sudah hampir tercapai seperti Trump bilang? Saya justru punya pemikiran yang sebaliknya ya. Pertama, tujuan dari perang itu sendiri sudah tidak tercapai. Mulai dari target yang 4 hari malah berujung ke 3 minggu. Dengan Iran yang menolak berunding karena Iran adalah negara yang diserang dan karena itu wajib mempertahankan dirinya secara hukum internasional. Kedua, jika perang ini berlangsung lama, maka semakin besar pula lah peluang Presiden Donald Trump ini dijatuhkan atau impeachment. Karena perang ini sudah jelas-jelas melanggar hukum nasional Amerika Serikat dan hukum internasional. Dan ketiga, perang ini yang semakin luas ini berpotensi menjatuhkan kredibilitas Partai Republik dalam pemilihan umum setelah bulan November tahun ini. Bahkan lebih jauh lagi, memudarkan reputasi Partai Republik untuk jangka panjang. Jadi statement Trump itu dimensinya luas sekali. Keempat, walaupun AS akan menurunkan 2.500 prajurit ke Timur Tengah, maka ini berpotensi menambah kematian tentara Amerika Serikat yang hingga saat ini jumlahnya masih dirahasiakan. Karena patut diakui, Iran belum menurunkan semua peluru kendalinya yang paling mutakhir. Dan seperti kita ketahui bersama, Iran ini siap untuk perang jangka panjang. Kelima, terus berlanjutnya perang ini semakin memalukan Amerika Serikat karena tidak ada sekutu global yang mendukungnya kecuali Israel. Maka keadaan ini semakin membuka mata dunia jika AS dan Israel adalah sumber malapetaka di muka bumi ini. Keenam, terus berlangsungnya perang ini berpotensi mempersatukan negara-negara di Timur Tengah yang menolak kepemimpinan Amerika Serikat yang terus memporak-porandakan perdamaian di muka bumi, sehingga melahirkan kepaduan dalam masyarakat Islam yang semakin kuat dan bersatu. Ketujuh, terus berjalannya perang ini berpotensi menjatuhkan kepemimpinan global Amerika Serikat atau Pax Americana dan mengunggulkan kepemimpinan dunia yang baru dipimpin oleh China atau Pax Sinica. Jadi ini adalah 7 interpretasi saya dari penjelasan Donald Trump yang terbaru tersebut. Baik, jadi mungkin kalau kita baca dari satu sisi gitu, Pak Teguh, ini memang tekanannya lebih ke arah tekanan diplomatik dan juga kemudian militer dan juga politik Amerika Serikat. Tepat sekali, karena Trump ini melihat dalam permainan catur 3 dimensi, dia mulai kalah begitu. Pertama permainan catur political and strategic chessboard dia kalah. Kemudian dalam permainan yang kedua geoeconomic chessboard dia mulai kalah. Dan yang ketiga dalam geo-socio-cultural chessboard dia mulai kalah. Maka dia malah melihat potensi Pax Americana Serikat itu jatuh dan Pax Sinica itu naik. Ini adalah kekhawatiran yang sudah sebenarnya yang dinyatakan oleh tokoh dunia namanya Samuel Huntington dalam naskahnya yang berjudul The Clash of Civilization tahun 1986 silam. Baik, nah ini berarti kalau Anda baca gitu Pak Teguh, apakah ini tanda-tanda memang Amerika Serikat sudah capek, udah lelah, udah kemudian kehabisan dalam tanda kutip dayanya untuk bisa terus meneruskan perang ini, tentunya tadi dengan konsekuensi yang luar biasa di bidang politik dan juga diplomatik. Tepat sekali. Jadi Trump ini sekarang sedang memikirkan sebuah exit strategy ya. Karena operasi yang dinamakannya Operation Epic Fury ini sudah nggak bisa lanjut lagi. Dia sudah kalah. Maka untuk itu Trump sedang memikirkan suatu cara untuk menang tapi tidak memalukan, untuk menang tapi tidak, gimana ya, agak sulit. Dia bermain di tengah-tengah, terkesan dia menang tapi sebenarnya dia kalah. Dan yang saya dalam benak saya sekarang yang ada ini adalah kemungkinan besar Amerika Serikat sedang merancang suatu negosiasi rahasia dengan Iran. Ini sudah ada contohnya. Tahun 1986 lalu itu ada sebuah contoh namanya Iran Contra Affair di mana dilakukan oleh seorang tokoh Amerika Serikat yang bernama saat itu adalah Letnan Kolonel Oliver North.
Dan dunia sebenarnya tidak tahu ada perjanjian ini, tapi akhirnya ketahuan karena terbongkar oleh media massa Amerika Serikat ini. Maka lewat perjanjian rahasia yang baru ini, yang 40 tahun kemudian, maka saya perkirakan negosiasi rahasia ini akan menyelamatkan nama baik Donald Trump, tapi mengkambing hitamkan tokoh-tokoh lainnya yang ada di Gedung Putih. Dan untuk itu perjanjian rahasia ini kemungkinan besar nanti ujungnya adalah Amerika Serikat akan menyatakan dirinya sebagai pemenang perang, namun mengizinkan Iran melanjutkan perjanjian Joint Comprehensive Plan of Action yang dibatalkan oleh Presiden Donald Trump tahun 2018 silam. Di mana dalam JCPOA yang baru ini, maka peranan China dan Rusia dengan sepengetahuan Amerika Serikat akan memungkinkan Iran membuktikan tekadnya untuk memiliki nuklir untuk tujuan damai. Dan pada saat yang sama nanti klausulnya akan mengatakan Iran yang memiliki energi nuklir untuk tujuan damai itu akan bekerja sama sepenuhnya dengan International Atomic Energy Agency dan terbuka untuk inspeksi mendadak setiap saat. Dan ini saya pikir adalah butir-butir yang dapat disepakati oleh Iran dan Amerika Serikat. Jadi di balik ini semua sebenarnya kalau memang tadi perjanjian di balik layar ini kemudian benar-benar terjadi, ya sebenarnya yang menang Iran dong ya, karena akhirnya mereka tidak diganggu lagi mungkin soal nuklirnya. Tepat sekali. Bagaimanapun juga Iran ini sudah siap untuk perang jangka panjang ya. Stok peluru kendali dia, stok balistik misal dia itu tergunakan setiap hari, tapi juga diproduksi setiap hari. Bahkan Iran sudah siap dengan perang darat, dan juga Iran sudah siap dengan bombardment besar-besaran untuk Selat Hormuz. Karena sudah terbaca sekali pola-pola komunikasinya di selat itu lewat bantuan intelijen dari Rusia dan juga dari China. Dan memang kemungkinan besar Iran akan mendapatkan banyak konsesi, karena walaupun konsesi itu akan Iran peroleh, tapi diplomasi publik global pimpinan Amerika Serikat akan menyatakan bahwa mereka adalah yang menang perang tersebut, dan mereka akan mengendalikan proyek dari Joint Comprehensive Plan of Action tersebut secara sangat konsisten dan di bawah restu Gedung Putih. Biasa Amerika Serikat akan berperilaku seperti itu. Tapi yang kemudian kita cermati juga Pak Teguh, selain pernyataan Donald Trump untuk tadi mempertimbangkan untuk menghentikan operasi militer, tapi juga di sisi lain masih ada pengiriman pasukan dan juga masih ada serangan terakhir di beberapa waktu lalu. Nah, apakah ini kemudian memang ketidakkonsistenan Amerika Serikat atau mereka lagi bingung aja sebenarnya bagaimana exit strateginya? Kita akan bahas Pak Teguh usai jeda berikut, tetap bersama kami di